misalnya politik itu kan butuh kaum tengah yang bebas dan bersih dari kepentingan pragmatis ya, supaya bisa menjadi tempat bertanya ketika terjadi sesuatu yang chaotic ya. Tapi coba lihat sekarang kan kampus-kampus itu digerakkan jadi ajang pertarungan. Nah, padahal mestinya kaum tengah itu adalah kaum intelektual kampus dan kaum rohaniwan. Tapi coba apa sekarang yang terjadi? Kaum rohaniwan juga digerakkan untuk ikut di dalam aksi perebutan kekuasaan begitu. Padahal mestinya ketika terjadi chaotic politik, maka tempat kita bercermin itu adalah intelektual kampus yang relatif bebas dari kepentingan pragmatis dan kaum rohaniwan. Tapi sekarang tidak. Semuanya ikut digerakkan dan semua ikut dilibatkan. Jumat kemarin saya Jumatan di daerah masjid di daerah Kelambis gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan nama masjidnya. Selesai khotbah Jumat juga begitu. Wah, ini tahun politik kita harus. Saya pikir, waduh, ini benar-benar, dan hampir di setiap tempat ibadah juga begitu. Saya pikir kan itu adalah salah satu pertanda bahwa ini kita ini semua benar-benar lari ya. Bahkan lebih parah, bukan lagi tidak hanya sekedar kehilangan akal sehat, tapi sudah kehilangan sudah kehilangan naluri. Bahkan tetangga bisa berantem. Hanya karena berbeda. Berantem. Karena perbedaan pilihan politik. Ini macam apa gitu loh. Itu kan menurut saya bahwa yang namanya politik itu kan sebagai sebuah cita-cita untuk diabdikan ya. Ketika orang itu dipilih karena dia dianggap yang terbaik, maka dia dipercaya untuk memegang kekuasaan untuk ngurusin publik gitu loh. Tapi kan kemudian yang terjadi sekarang saya prihatin banget gitu ya. Jadi semua lini yang mestinya itu bisa jadi kaum tengah untuk menilai keadaan semua digerakkan. Oke, sebelum nanti dari politisi menyoroti juga, Bung Rocky, apakah artinya hilang ini karena memang tergerus atau karena tercuci otaknya begitu sehingga yang tadi dimaksud kaum lini tengah oleh Cak Krisman kaum tengah ini ternyata juga akhirnya juga entah ke kanan entah ke kiri tidak berada benar-benar ada di tengah. Saya terangkan dengan cara lain gitu ya. Istilah kaum tengah itu pernah dipakai dalam pengertian olok-olok sebetulnya, the mediocre itu. Jadi kaum yang tidak mampu berbuat apa-apa karena itu berdiam diri di tengah gitu. Nah, tentu yang dimaksud oleh Mas Krisman bukan itu. Tapi kaum yang jadi buffer di antara dua fanatisme itu. Sehingga dia jadi sumur. Yang kiri boleh ambil dari situ yang kan. Tapi soalnya adalah yang tengah ini memang tersingkir. Yang tengah itu kehilangan kemampuan untuk memberi analisis karena dia masuk di dalam jebakan dua kandidat yang dua-duanya sebetulnya kurang secara ideal gitu. Orang tengah itu orang kampus itu selalu ingin memaksimalkan. Ini udah nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa dimaksimalkan. Karena itu dulu 2 bulan lalu saya masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk minta supaya threshold 20% itu dibatalkan karena itu nggak masuk akal, supaya ada peluang yang disebut sebut aja golongan ketiga ini menumbuhkan alternatif gitu. Sekarang orang mengulangi duel 2014 kan, tapi sudah itu hasilnya, kita nggak bisa bikin apa lagi kan udah diputuskan. Karena itu saya ambil jalan baru, yaitu masuk ke kampus itu untuk menyadarkan bahwa hari ini itu temporer politiknya. Yang saya maksudkan adalah kita investasikan infrastruktur akal sehat itu supaya 2024, jalan ke 2024 tersedia bagi generasi baru, bagi milenial baru, bagi budayawan yang berupaya untuk mengulang kebahagiaan dan keindahan kita ketika berpolitik di awal kemerdekaan. Ada debat habis-habisan di antara para politisi, terus itu makan soto rame-rame itu. Bercanda-bercanda. Tapi kekuatan argumen di awal Republik ini berdiri, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang sekarang yang sangat tipis argumennya. Nggak ada fanatisme waktu negeri ini berdiri. Bertengkar memang bertengkar, tapi ada referensi. Yang satu pakai Marxisme, jelas referensinya kemana. Kalau sekarang berarti tanpa dasar? Tanpa dasar, karena ini cuma mau tukar tambah elektabilitas itu. Jadi kita terpancing justru pada yang disebut sebagai atavisme itu. Membuat politik itu beku karena ingin kembali pada identitas-identitas yang sudah jenuh gitu. Itu saya kira betul tadi. Jadi mesti dibelah kebekuan ini dengan satu ide itu. Ide kemajemukan,
ide kesetaraan manusia, ide keadilan, itu yang nggak ada di dalam forum debat kan. Kan kita mau lihat itu. Jadi ada kegalauan pada masyarakat sehingga sekarang masuk akal kalau orang mulai berpikir kalau begitu kampus ya udah netral artinya non-blok. Non-blok artinya golput. Sekarang kekuasaan merasa terganggu dengan golput itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau terangkan, saya mengambil sikap bukan, kan orang sebut saya berpihak, saya nggak berpihak pada siapa-siapa. Kalau dikatakan misalnya saya berpihak pada oposisi, loh saya dan dia sama-sama oposisi, buat apa saling memihak gitu? Sebelum ada partai-partai oposisi, sudah beroposisi. Jadi kalau dibilang pro Gerindra, saya nggak pro Gerindra. Saya pro hak saya untuk memperoleh kemungkinan alternatif itu. Saya ingin, bahkan sempat ada yang mengatakan terlalu banyak mengkritik dari sisi pemerintahan, artinya secara tidak langsung akan langsung dijudge bahwa Bung Rocky ini ada di posisi yang berbeda. Pikiran piciknya begitu. Kemampuan kita untuk menghasilkan alternatif adalah dengan mengkritik. Karena saya sering katakan, tugas akademisi adalah mengkritik establishment politik, establishment pengetahuan, bekuan kebudayaan, kan itu yang mesti kita kritikan. Oke, Bung Rocky sebentar ditahan dulu, saya ke para politisi yang ada di sini yang juga sudah hadir, karena ini juga apa yang disampaikan Bung Rocky mau tidak mau menyentil para politisi juga. Mas Samsul, perkembangan politik, para politisi seperti apa menanggapinya dengan statement dari Bung Rocky? Sebetulnya menjadi tidak mempunyai akal sehat karena terlalu banyak asumsi-asumsi yang ditelurkan oleh para politisi atau para pendukung yang fanatis pada salah satu calon, yang juga disampaikan oleh para pengamat. Jadi seakan-akan netral tapi sebetulnya berpihak. Nah, ini yang kemudian menimbulkan orang tidak akal sehat, tidak mempunyai akal sehat. Fakta-fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang sudah tidak mengarah pada akal sehat. Bahkan cenderung menghalalkan segala macam cara, dengan berbagai macam cara di situ. Yang penting target elektoral tadi itu memenuhi target, gitu kan. Terlebih di Jawa Timur, karena Jawa Timur dianggap penentu, dianggap lumbung dan lain sebagainya. Akan tetapi begini, bahwa itu adalah plus minus, bahwa ide-ide yang kita lontarkan, sehebat apapun Bung Rocky di sini dengan ide cemerlangnya menggunakan akal sehat masuk kampus, faktanya hari ini masih banyak ditolak di kalangan kampus, kan begitu Bung Rocky. Artinya apa? Tidak semua ide baik yang dilontarkan oleh pengamat, dilontarkan oleh para ahli, di situ tidak tentu diterima dengan baik juga oleh masyarakat. Mas Samsul berarti melihat apa yang disampaikan Bung Rocky ini adalah ide baik, begitu? Sebetulnya baik, tergantung yang menerjemahkan sekarang. Meskipun kalau dari sisi partai sebenarnya Mas Samsul ada dalam posisi yang lebih sering dikritik. Justru kalau menurut saya, kalau masyarakat di Jawa Timur ini khususnya berakal sehat, maka mereka akan memilih pasangan 01. Oh, oke. Kita tidak sedang berbicara terkait dengan hal begini, itu. karena konteksnya adalah akal sehat, politik akal sehat. Karena kalau kita pilah, kita urai satu-satu, maka tentu orang akan mempertimbangkan, orang akan mempertimbangkan mana yang positif, mana yang negatif, ya kan? Kalau dalam bahasa kami, mana yang manfaat, mana yang mudarat, di situ akan pasti menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Nah, tentunya ini yang saya katakan, ketika kita berakal sehat semua, maka bisa dipastikan bahwa di Jawa Timur ini bisa mengarah pada pasangan calon tertentu. Oke, saya ke Mas Hadi. Ya, namanya tanggapan dari politisi kan wajar. Kemana kiblatnya kan pasti akan didukung. Sama dengan Gerindra, kalau kita fair aja lah. Artinya apa? Ketika kita bicara akal sehat, semuanya itu harus fair. Kalau bicara akal sehat tidak fair, itu berarti tidak sehat. Gitu. Makanya Gerindra dari awal statementnya komitmen pada aturan main. Kalau memang debat seperti contoh debat pertama, kalau dilaksanakan secara fair, ngapain harus direkayasa? Gitu. Udahlah dilepas saja kalau itu memang betul-betul siap untuk mempersiapkan menjadi pemimpin yang leadershipnya yang betul-betul teruji gitu. Tapi yang terjadi apa? Setiap debat yang pertama itu menunjukkan karakteristik bahwa memang tidak ada kesiapan menjadi pemimpin. Loh, kalau sudah tidak ada kesiapan, mengapa harus dipaksakan? Tapi artinya berarti memang apa yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh Bung Rocky ini kemudian digunakan untuk menyerang. Saya tidak menyikapi ketika Bung kita Rocky berbicara akal sehat begitu.